Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kedua kita. Praktikum ini akan membahas tentang dua materi. Yang pertama Roadsheet dan yang kedua Multi Product Process Chart atau MPPC. Baiklah, kita masuki Roadsheet. Roadsheet di sini adalah lembar kerja, terutama pada bagian produksi, berupa langkah-langkah operasi yang dibutuhkan dalam produksi. Kegunaan Roadsheet ini adalah untuk menghitung jumlah mesin ataupun jumlah part, dengan inputnya yaitu BOM atau Bill of Material, dan juga OPC, Operation Process Chart, di mana Roadsheet ini lebih detail dibandingkan OPC ya, sehingga Roadsheet ini nanti akan mengetahui efisiensi dari sebuah mesin, kemudian kebutuhan mesinnya ataupun partnya. Baiklah, kita masuki contoh Roadsheet dengan komponen kaki. Pengkodeannya adalah A1 ataupun assembly 1, di mana nomor operasi, deskripsi, mesin yang dipakai, waktu operasi, dan jam kerja itu berdasarkan nilai OPC ataupun Operation Process Chart. Dan kemudian untuk scrap ya, scrap itu berdasarkan rumus di slide selanjutnya. Nah, scrap ini ada 3 pengkodean, A, B, maupun C, di mana data kebutuhan scrap ini itu di praktikum pertama berdasarkan bahan baku dan juga komponen, yaitu berupa ukurannya. Kemudian nanti dimasuki rumus scrapnya. Selanjutnya demand produk akhir. Nah, kebetulan komponennya ini adalah 4 kaki, jadi demand produk akhirnya 4. Kemudian bahan yang dipersiapkan, nah itu ada rumusnya di slide selanjutnya. Demand produk akhir per 1 kurang scrap, maaf, yang ini ya. Kemudian downtime. Downtime di sini adalah artinya ketika mesin mengalami kerusakan, itu dialami selama 60 menit dalam sehari. Tadi istilahnya mesin itu ada downtime-nya. Kemudian setup. Setup itu adalah sama halnya dengan saat kalian memanaskan motor. Nah, ketika memanaskan motor itu sampai mesinnya itu udah normal kembali. Nah, seperti itulah arti dari setup mesin. Kemudian efisiensi mesin itu rumusnya di slide selanjutnya. Nah, 1 kurang downtime mesin ditambah setup mesin per jam kerja mesin dalam 1 hari. Nanti dimasukin rumusnya. Kemudian kebutuhan mesin. Kebutuhan mesin ini ada 2, dari segi teori maupun segi aktual. Teori bisa dilihat rumusnya di slide selanjutnya tadi. Pengkodeannya ada, misalnya ini TI kali PI per D kali EI. Nah, pengkodenya ada di sini. D, TI, EI, PI. Nah, nanti digunakan rumusnya seperti itu. Kemudian untuk aktual. Nah, aktual itu lipatan dari teori ya. Oke, selanjutnya baiklah, kita masuki
Materi selanjutnya Multi Product Process Chart atau MPPC. Ini merupakan suatu diagram yang mirip dengan OPC atau Operation Process Chart, di mana MPPC ini termasuk analisis aliran bahan. Yang membedakan dengan OPC adalah informasinya lebih jelas dari segi aktivitas produksi dan juga gerakan perpindahan dari stasiun satu ke stasiun lainnya. Input dari MPPC ini yaitu berupa routing sheet dan juga OPC. Kemudian baiklah, kita masuki contoh dari Multi Product Process Chart atau MPPC. Nah, di sini ada dua ya, dari fabrikasi maupun assembly. Perbedaannya adalah fabrikasi ini adalah pembuatan dari komponen 4 ini, kaki, alas duduk, sandaran bak belakang maupun sandaran tangan. Nah, data-datanya itu dapat dari data routing sheet, baik dari segi waktu, dari pengkodean, jumlah mesin teoritis, jumlah mesin aktual, dan dua komponen part di bawah ini adalah pengerjaan, misalnya obeng. Obeng di sini adalah untuk perakitan dari kaki, alas duduk, kemudian dari alas duduk ke sandaran belakang, kemudian sandaran belakang ke sandaran tangan seperti pengkodeannya ini. Nah, itu menggunakan obeng. Kemudian kuasnya di sini adalah untuk finishing. Nanti kita akan lihat di plan layout dari MPPC di slide selanjutnya. Maksud dari kuas ini adalah finishing. Nah, nilainya seperti ini ya, jumlah teoritis, jumlah mesin aktual. Baiklah, selanjutnya plan layout detail. Plan layout detail ini berupa diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi MPPC atau Multi Product Process Chart, baik berupa sketsa, layout yang akan menunjukkan gerakan perpindahan bahan dari stasiun kerja 1 ke stasiun kerja selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke plan layout detail, yang mana plan layout detail ini menggambarkan MPPC kita sebelumnya ya. Yang pertama itu kedatangan bahan baku dari gudang, kemudian nanti diluncurkan ke bagian produksi dan dilalui dengan tahap pertama yaitu di sinbor. Kemudian alurnya akan mengikuti sketsa ini sampailah nanti produknya dirakit ya. Produknya dirakit. Kemudian produk dirakit ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang sebelumnya dari mesin bor, gergaji mesin, itu tahapannya adalah yang di MPPC kita. Di fabrikasi misalnya kaki, kemudian sandaran belakang, sandaran duduk, sandaran tangan, kemudian dirakit menjadi kaki dengan sandaran duduk, kemudian kaki sandaran duduk terus dirakit dengan sandaran belakang, kemudian 3 itu dirakit dengan sandaran tangan. Nah, setelah itu barulah produk itu masuk ke bagian finishing. Finishing itu ada 2 tahap, yaitu yang pertama inspeksi, melihat apakah ada kecacatan dari hasil produk kita, dan juga nanti finishing. Dan finishing pun juga setelah finishing juga diinspeksi juga di sana, sekaligus melihat apakah ada kecacatan dalam pengecatan. Nah, kemudian nanti diluncurkan lagi produknya menjadi 2 bagian. Yang pertama, apakah di showroom nanti
atau di shipping. Nah, di shipping ini nanti sebelumnya ada packaging ya. Jadi artinya nanti produk jadi itu di package sesuai dengan produk yang kita inginkan. Nah, di sini kita lihat ya. Sketsa ini ada beberapa model transportasinya. Ada yang peluncuran bahannya berbentuk seperti ini ya, segitiga, kemudian ada garis-garis, ada yang kosongan. Nah, silahkan dipahamin maksud dari garis-garis itu. Kemudian ada yang bentuk transportasi seperti ini silahkan dipahamin. Baiklah, saya akan mempermudah pemahaman terkait tentang garis itu. Nah, di sini ada yang menggunakan garis dan ada yang tidak menggunakan garis. Yang pertama yang harus kita pahamin adalah ada 3 tahapan, baik itu dari segi permesinan, dari segi perakitan, kemudian dari segi finishing. Nah, yang menggunakan garis seperti ini ya, itu adalah ketika perpindahan dari bagian permesinan ke bagian perakitan. Kemudian kalau ini tidak menggunakan garis, itu artinya dia berada di satu bagian permesinan ataupun bagian perakitan. Seperti itu ya. Baiklah, sekian dari praktikum kita kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.